Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu bisalamil mubin linuqtati ta'in ya Sholatu bisalamil mubin linuqtati ta'in ya Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung rasa, malam ini saya melanjutkan pelajaran kita tentang membuka gerbang mata gaib. Buat kalian sedulurku yang baru mengikuti tayangan saya kali ini, saya sarankan untuk melihat tayangan saya sebelumnya, yaitu di part 1. Jadi schedule kita untuk membuka mata gaib setiap malam Kamis atau Rabu malam. Artinya begini, edukasi tentang supranatural, ilmu supranatural akan saya berikan jika saya ada waktu di hari Rabu malam, tepatnya pukul 8 malam. Ya, seperti hari ini, mudah-mudahan yang sudah teko sing wis teko atau hadir bahasa Indonesianya sekarang, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulurku semua, kita lanjut pelajaran. Saya ulas sedikit lagi ya, balik lagi sebentar. Jadi apa sih mata gaib itu? Mata gaib adalah mata yang tidak bisa dilihat tapi bisa melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat mata fisikmu. Ya, tepatnya ada di mana? Ingat nggak? Nih, ayo komentar. Ada di dalam dirimu. Jadi, yang perlu sedulur sambung rasa pahamin ini adalah apa itu mata gaib dulu. Selebihnya nanti gampang itu. Kalau pemahaman mata gaib aja nggak paham, keburu kepingin langsung tahu caranya, susah ya. Jadi belajarnya itu harus paham dulu. Apa itu mata gaib. Biar apa? Biar kamu tidak tersesatkan pikirannya. Ya. Jadi begini sedulur sambung rasa. Setelah memahami apa itu mata gaib, yang perlu sedulur sambung rasa pahamin, niatnya dulu. Niatmu apa untuk membuka mata gaib? Kalau hanya berniat cuman kepingin melihat makhluk gaib, mending jangan lihat dulu, skip dulu ya, karena itu gampang. Niatnya yang tepat dulu ya. Dan jika niatnya seperti itu tadi, melihat makhluk gaib ya, makhluk Allah yang tidak kasat mata, saya tidak mau menanggung resikonya jika niatnya seperti itu dulu. Jangan berniat seperti itu dulu, saran saya. Karena apa? Kita harus melatih mental kita dulu. Mentalnya harus siap dulu. Ya, kalau mentalnya sudah siap itu gampang. Kalau mentalnya belum siap itu berbahaya. Ingat, kalau mentalnya sudah siap itu gampang. Kalau mentalnya belum siap itu berbahaya. Makanya ada yang di luar sana sampai gila, sampai stres. Karena apa? Tertekan. Kok nggak bisa-bisa? Akhirnya pingin jalan instan, belajarnya ya, nempuh jalan-jalan instan, nggak tahu di mana, malah stres.
disuruh puasa dan sebagainya, malah nggak karuan, malah apa? Stres. Kan banyak tuh. Jangan-jangan ini yang lihat juga pernah korban stres gara-gara pingin lihat makhluk Allah yang tak kasat mata. Ya, di tayangan saya sebelumnya sudah saya wujudkan, udah ngelihat gitu loh. Itu hanya sekedar hiburan aja. Ya, pemanifestasian mewujudkan makhluk gaib itu hanya sekedar hiburan buat hater-hater, ya, buat netizen yang maha benar. Silakan percaya karepmu, nggak percaya sakarepmu. Ya, jadi itu. Jadi niatnya dulu. Makanya saya bertanggung jawab jika niatnya tepat. Di sini saya menekankan niatnya wajib untuk membersihkan diri, menjernihkan pikiran dulu, ya. Karena apa? Nanti sedulur sambung rasa, kalau kalian sudah masuk memahamin alam-alam dimensi seperti itu, kalau pikiranmu masih kotor, pikiranmu masih banyak negatif, maka akan gampang terhasut, gampang terkena tipu daya makhluk seperti itu. Ingat, makhluk gaib apapun kita tidak bisa percaya. Mau itu seperti yang di luar sana ya, yang pernah melakukan medium misalnya sebagainya, terus kemudian percaya 100% dengan makhluk itu. Ini siapa? Ratu Galuh itu dari mana dan percaya. Itu kurang cerdas bagi saya. Ya. Belum bisa dipercaya 100%. Ingat, makhluk gaib itu tidak bisa dipercaya 100% kebenarannya. Ya, hati-hati. Yang hanya bisa dipercaya itu hanya Allah. Yakin aja sama Allah. Yakin sama Allah. Allah tidak di luar kamu, Allah di dalam diri kamu. Allah bersama kita. Ya, sebagaimana dalam satu hadis ya. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Nah, ini yang harus sedulur sambung rasa pahamin. Ya, jadi apa yang ditekankan di sini? Niatnya yang benar. Niatnya untuk membersihkan diri dulu. Karena dengan kamu membersihkan jiwamu dengan metode yang saya berikan, itu jauh lebih baik. Akhirnya apa? Dampak dari efek dari membuka mata gaib itu semakin luar biasa yang kamu dapat. Karena apa? Manfaat-manfaat dari membuka mata gaib sudah saya jelaskan. Ya, sudah saya jelaskan. Apa aja manfaatnya? Banyak. Bahkan untuk merubah hidupmu itu bisa. Karena apa? Karena memang tata caranya itu membersihkan jiwa kita. Melepaskan energi negatif yang ada di dalam diri kita. Kamu banyak energi negatif. Itu sebabnya masalahmu banyak. Utangmu banyak. Semakin jauh dari rahmat Allah. Semakin jauh dari berkat Tuhan. Itu sedulur sambung rasa. Dan ini yang harus dipahamin dulu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Agar lebih paham lagi, enaknya kita ngopi dulu, ya. Yang belum ngopi, bikin kopi sono dulu, ngopi dulu sambil santai. Jadi belajar tuh santai, jangan ngoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Ingat, belajarnya santai, nggak perlu ngoyo, ya. Akan saya lanjutkan yang sudah paham, ya. Kita lanjut. Jadi niat dulu yang benar, ya. Setelah itu baru kita mulai metodenya, tata caranya. Itu cukup sederhana sebenarnya. Sangat sederhana, asal istiqomah dilakukan. Tidak ada cara instan, saya ingatkan, ya. Tidak ada cara instan. Ingat, saudara sambung rasa. Tidak ada cara instan. Yang saya ajarkan ini tidak instan. Ya. Kalau mau instan silakan. Jadi gini. Ada 3 cara dalam proses membuka mata gaib untuk menembus gerbang gaibmu sehingga kamu bisa merasakan dimensi gaib. Yang perlu dipahamin itu gaib itu apa? Nah, itu sudah saya jelaskan. Gaib itu apa? Ini yang perlu dipahamin esensinya. Jadi kegaiban itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Kemarin sudah saya jelaskan, mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau kita melihat mana, di luar ini namanya, itu bukan gaib lagi kalau di luar diri kita. Karena sebenarnya hakikat kegaiban itu ada di dalam diri kita. Di mana itu sebenarnya juga menyatu dengan energi dari pikiranmu. Energi dari pikiranmu. Ingat, menyatu dengan energi dari pikiranmu. Jadi otak ini yang merespon dari
sasmita atau getaran gaib. Paham di sini? Kalau nggak paham nanti diputar lagi, ya jangan asal mempraktekkan. Ya, jadi kenapa Anda gagal? Kemarin sudah saya jelaskan. Kenapa nggak bisa-bisa? Karena Anda terlalu nafsu. Dimensi gaib itu halus, energinya, vibrasinya benar-benar halus. Kain sutra itu kalah halus dulu. Ya, jadi dimensinya benar-benar halus. Nah, kalau kamu membawa dengan nafsu, saking kepingin benar-benar berharap bisa, itu getaranmu kasar, bukan halus. Maka jelas sekali kamu nggak akan bisa, nggak iso-iso. Jadi sederhana, kalau praktek dengan cara saya ini, kalau mau istiqomah, 1 hari 1 minggu itu aja udah merasakan dampaknya, maksimal itu. Kalau sampai lebih, ada yang nggak bisa merasakan dampaknya, itu kebacut. Karena gampang sekali, sangat gampang. Udah percaya saya, gampang sekali. Ya, susah itu sebab karena pikiranmu sendiri merespon kesusahan itu sendiri, sehingga inputannya masuk jadi susah. Makanya kalau aku ngomong gampang, jawaban gampang. Jangan wah, nggak segampang itu Ki. Iya, sampai udah biasa. Nah itu loh, respon alam semesta ini akan kembali kepada dirimu seperti itu juga. Ingat itu, ini pelajaran. Jangan merespon hal-hal yang negatif. Semakin banyak kamu inputan merespon hal-hal yang negatif, akan semakin banyak energi negatif. Maka cara ini yang akan saya berikan nanti, ini sebenarnya metode untuk membersihkan energi negatif. Ya, paham ya? Tak dongakno paham lah. Mudah-mudahan paham, tak doakan paham. Ya, jadi ada 3 metode. Yang pertama puasa, ya. Yang kedua menjaga kesadaran, yaitu apa? Nggak tidur. Yang ketiga meditasi. Nah, ini yang harus sedulur sambung rasa lakukan, 3 cara ini. Ya. Nah, lagi kalau aku berat masalah puasa gimana? Ya udah, nggak usah puasa. Berarti melek, nggak tidur. Nggak tidur sampai jam berapa? Mulai malam sampai pagi. Menjaga dengan ritual-ritual khusus. Lah kalau nggak kuat, ya sudah yang ketiga, yaitu meditasi. Nah, mungkin ada yang tanya, terus caranya puasa gimana? Nah, puasanya bukan puasa biasa yang saya lakukan dulu. Saya mulai belajar puasa mute 3 hari dulu. Setelah saya lalui kuat puasa mute, saya beberapa bulan kemudian saya latih 7 hari puasa mute. Nanti ditingkatkan lagi sampai ke 11 hari puasa mute. Setelah 11 hari ditingkatkan lagi 21 hari. Terakhir 41 hari. Nah, itu kamu sudah 7 hari itu aja sudah prosesnya udah luar biasa. Getaran vibrasi yang kamu rasakan sudah bukan biasa lagi, luar biasa. Bahkan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang umum, ya, mata-mata biasa. Bahkan bisa efeknya berdampak sampai bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bisa, karena apa? Hakikatnya puasa mute itu juga menjernihkan jiwa, membersihkan, memutihkan diri kita, darah kita yang kotor. Ya. Terus bagaimana caranya puasa mute? Saya jelaskan dulu. Puasa mute itu nggak seperti puasa biasanya. Puasa mute itu cukup memeras pikiran dan tenaga. Ya. Jadi kalau nggak siap jangan sekali-sekali melakukan. Aku nggak recommended, aku nggak menyarankan. Ya, ini lakuku dulu. Sekarang suruh laku ya 3 hari aja, kalau selebihnya udah malas. Karena apa? Banyak tugas, ya. Sudah bagi saya kalau sudah 41 hari, alhamdulillah saya udah bisa merasakan dampak efeknya bagaimana ke tubuh. Itu. Sekarang saya lebih fokus ke pembenahan diri, syariat yang saya lakukan sebisa saya, semampu saya. Jadi kalau mau puasa mute, puasa itu di setiap harinya, nggak perlu harus 7 hari berarti 7 genggam nasi, nggak harus. Intinya puasanya kalau sahurnya subuh, makannya subuh lagi gitu. Jadi jam 4 pagi kamu sahur, makan nasi putih sama air putih aja segini, ya, segempal, atau terserah mau banyak nggak apa-apa, ya. Tapi nanti bukanya subuh lagi.
Jadi bukan maghrib tapi subuh lagi. Terus muter selama sampai 7 hari. Jadi 1 hari 1 kali makan. Makanya latihan 3 hari dulu. Tapi saya nggak recommended ya, nggak saya sarankan ya, karena itu harus bimbingan langsung. Yang kedua, melek. Melek ini menjaga kesadaran sebenarnya maksudnya. Menjaga kesadaran artinya setiap malam nggak tidur sampai matahari terbit. Di tengah malam itu beribadah. Entah itu sholat tobat sampai pagi, atau berzikir. Kalau laku untuk pembersihan, istighfar sebanyak-banyaknya tanpa tasbih, lepas dari tasbih. Jadi nggak pakai tasbih, ngapain pakai tasbih? Nggak perlu, istighfar terus. Ya, sampai kapan? Sampai subuh, sampai istirahat berhenti, capek istirahat gitu loh, pagi itu terus. Nah kalau itu nggak ada batasan, kalau terus biasanya di tengah-tengah, dan itu harus dilakukan di tempat yang sudah disiapkan, sepi, nggak ada orang, lampunya harus mati, kemudian pakai wangi-wangian. Nah, yang ketiga meditasi. Nah, ini hari ini saya mengajarkan yang teknik yang sederhana, meditasi mata gaib. Ada caranya, gampang, sederhana. Kalau melakukan insya Allah dalam waktu 7 hari maksimal itu pasti ada perbedaan. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Syaratnya apa? Bagaimana agar bisa seperti itu? Kamu harus paham. Kalian harus paham dulu pemahaman saya sebelumnya. Part 1, part 2, part 3, sekarang part 4. Ya. Part 1, 2 dipahamin. Kalau nggak paham, maka tidak akan ada respon sama sekali. Tidak ada sesuatu terjadi. Ya. Jadi saya ulangi lagi sedikit. Ya, sabar ya, mungkin ada yang baru melihat. Jadi, gimana sih nanti rasanya ketika mata gaib ini terbuka? Gerbang gaib ini sudah terbuka, itu bagaimana Ki rasanya? Kliknya itu di mana? Nah, jadi gini. Ketika mata gaib atau gerbang gaibmu itu akan terbuka sehingga aktifnya mata gaibmu. Artinya mata gaib ini aktifnya extrasensory perceptionmu meningkat, ya. Itu saat dimana kalian kelima panca inderanya sudah menyatu. Ini tak kasih bahasa yang gampang aja. Kelima panca indera itu apa? Penglihatan, pengecapan, pendengaran, ya, dan penciuman, perasaan. Ini kelima panca indera ini menyatu. Ini dengarkan dulu. Ya, banyak yang gila, banyak yang bayar sampai puluhan juta itu gara-gara belajar gini aja nggak paham-paham. Karena apa? Yang ngajarin nggak paham tentang hal seperti ini. Ini saya ajarkan secara psikologi juga gitu. Jadi ada pemahaman antara conscious mind dan subconscious mind sampai unconscious mind. Nanti saya jelaskan. Nah, kita akan belajar masuk ke subconscious mind, bawah sadar dulu, karena hakikatnya otakmu, pikiranmu itu gaib. Ya, di dalam otak itu ada pikiran. Otak itu pikiran, itu gaib. Siapa yang bisa ngelihat pikiran? Coba. Ayo, nggak ada, karena itu hakikatnya gaib. Makanya di dalam adanya. Nah, ketika kalian mimpi itu loh, kalian mimpi, sebenarnya kalian melakukan perjalanan astral. Kalian rogo sukmo, tapi nggak menyadari. Makanya ada kan yang seperti ini. Aku kok, ketika kita di satu tempat, aku kok merasakan seperti pernah kesini ya. Nah itu artinya kamu pernah rogo sukmo, kesono, gitu loh. Ya, yang disebut umumnya deja vu. Deja vu dinikmati ngopi dulu. Bismillah. Ya, sorry saya nggak ngevip dulu karena masih gangguan, masih batuk. Ya, jadi itu. Kembali lagi. Jadi ketika kelima panca indera menyatu, maka gerbang gaib terbuka. Maka mata gaib yang akan berperan di situ. Nah, biasanya ketika mata gaib berperan ini, ketiga panca indera aja yang aktif. Hanya ketiga panca indera aja yang aktif. Yaitu apa? Pendengaran, perasaan, dan penglihatan. Ya. Visual, auditori, dan kinestetik. Ini yang perlu dijelaskan. Penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kamu di mana? Responnya di mana di situ? Kalau sudah ada respon seperti mendengarkan, nikmati. Jangan gampang takjub. Contoh, dengarkan ada anak nangis. Wah,
Ya Allah, jangan gampang takjub. Itu namanya kamu merespon dengan getaran yang kasar. Ingat, kamu merespon dengan getaran yang kasar. Jangan, responlah dengan santai. Jangan gampang takjub. Tenang aja. Ya. Itu yang akan terjadi. Kalau merespon, yang direspon adalah pendengaran, perasaan. Ya dirasakan, kok kayak ada orang yang jalan ya. Kok panas ya? Ya udah dinikmati aja. Gak apa-apa, dinikmati aja. Jangan, wah, aduh, ini ada apa? Itu merespon dengan getaran yang kasar. Jangan melihat jika kemudian ada bayangan. Responlah dengan tenang. Intinya ini bertahap kita belajarnya, lur. Ya, sedulur. Jadi jangan terlalu kaku, santai aja. Ya, tujuan kita tetap bukan hanya melihat, tapi kita bisa menjernihkan pikiran, sehingga kita melihat dunia ini penuh dengan keindahan, kenikmatan, penuh dengan rasa syukur. Itu dulu. Jadi hal-hal gaib, makhluk dan sebagainya yang dilihat itu sebenarnya bentuk dari respon dari pikiranmu nantinya. Bonusmu untuk menjernihkan pikiran kalau Allah sudah berkehendak, Tuhan berkehendak. Gitu. Ya, mudah-mudahan dipahamin. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke, kembali lagi. Nah, itulah respon dari ketika kamu melakukan meditasi yang saya ajarkan. Ya, kita bertahap. Nah, sekarang kalau sudah paham seperti ini, saya akan mengajarkan meditasi mata gaib dasar dulu. Dasar melakukan pernapasan, olah nafas dulu. Ya, olah nafas ini harus dilakukan minimal 7 kali. Ini pembersihan. Jadi yang pertama ini meditasi mata gaib untuk pembersihan dulu. Setelah pembersihan baru, ya, bertahap dulu. Ini ada yang baru datang mungkin belum paham, ayo praktekkan. Tapi nanti setelahnya diulang lagi dan dilihat lagi part 1 dulu. Ini meditasi mata gaib saya ijazahkan, saya berikan pada sedulur Sambung Roso yang sudah melihat tayangan ini. Baik 1 minggu 1 bulan melihat tayangan ini, tetap saya berikan. Saya ikhlaskan untuk sedulur Sambung Roso. Ya, jangan lupa niatnya yang benar. Ya. Jadi, hal pertama yang perlu dilakukan sekarang adalah yang pertama, ya, siapkan ruangan yang khusus. Kemarin sudah saya sarankan. Ruangannya harus sepi seperti ini tempat saya. Punya tempat ritual khusus ibadah dengan Allah. Siapkan ritual untuk ibadah dengan Allah, ya, berzikir bersama dengan Allah. Itu harus punya ruangan khusus. Kemudian yang kedua, baju tidak boleh terlalu ketat. Harus santai, mau pakai sarung, mau pakai celana pendek, bebas. Kemudian yang ketiga, wangi-wangian. Mau pakai menyan, dupa, parfum, terserah. Bebas. Yang penting wangi-wangian. Ya, disiapkan dulu. Kalau sudah siap baru nanti pelan-pelan akan saya ajarkan. Ya, disiapkan dulu. Ayo. Kalau sudah siap, dan juga air putih. Siapkan segelas air putih dulu. Setelah air putih disiapkan, taruh di depan, ya. Jadi segelas air putih siapkan, ya. Ini meskipun tayang ini sudah selesai, insya Allah masih bisa. Insya Allah doa saya masih nyampe. Ini untuk pembersihan. Saya doakan agar air putih yang saya doain berikan energi positif, bisa membentang di tubuhmu, menjadikan energi positif dalam tubuhmu, ya, sehingga penyakit atau energi negatif yang lain di dalam tubuhmu bisa lepas, ya, dengan bantuan dengan air yang sudah saya doain. Siapkan. Kemudian air taruh di depan, ya. Di gelas, 1 gelas air putih seperti ini contohnya, ya. Nah, pegang tangan kiri, kemudian tangan kanan seperti ini. Taruh depan. Fokus di air. Ya. Saya akan kirim. Ya. Ruangannya nanti agak gelap, sedulur. Ya, ayo saya ajarin. Biar lebih peka. Ini tujuan air putih ini saya berikan agar pembersihan energi negatif, dan insya Allah seperti sedulur Sambung Roso yang lain, baik murid saya yang langsung datang atau jarak jauh, itu bisa merasakan efeknya.
Biasanya yang punya penyakit sembuh langsung karena izin Allah. Kemudian yang belum peka sebelumnya, yang belum bisa melihat atau merasakan hal-hal sensasi dari makhluk gaib, biasanya langsung bisa. Ayo, taruh di depan. Saya bantu doa. Gang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Inna ma'amru idza ara'a syai'an ayyakun. Bismillah. Dulur, air putih itu bacakan Al-Fatihah dulu 7 kali ya. Baca Al-Fatihah jangan dalam hati. Ucapkan tapi nggak usah terlalu keras. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Kemudian minum air putihnya langsung habis. Bagi yang beragama selain muslim ya, Nasrani contoh, baca doa rosario ya, ulang-ulang 3 kali aja. Bagi yang agama lain, keyakinan masing-masing doanya. Niatkan untuk membersihkan energi negatif ya. Setelah selesai langsung minum, langsung habis. Jangan berhenti waktu minum. Jadi langsung klok langsung habis. Silakan diminum. Saya ngopi dulu. Jangan remehkan cara ini ya. Karena sudah ribuan orang sudah mempraktekkan cara yang saya berikan ini. Tinggal kamu meyakini mau mempraktekkan enggak, itu aja. Mudah-mudahan mau, mudah-mudahan Allah memberikan kun fayakunnya padamu. Ya, seperti semua murid saya sebelumnya juga. Itu ya. Oke, kalau nanti sudah diminum, sudah habis ya. Nah, sekarang duduk, siapkan parfumnya, lampunya juga digelapin kalau bisa ya. Duduk yang nyaman, bersila, terserah posisi apapun, bebas silanya bagaimana, terserah kamu. Saya nggak melarang, yang penting nyaman. Kemudian jangan sampai punggung belakang tuh nekuk, harus tegak. Ya, harus tegak, jangan sampai nekuk. Ya. Setelah itu, ini kita mulai dengan meditasi pernafasan dulu. Ini meditasi yang saya ciptakan dengan olah nafas. Kenapa harus dengan olah nafas? Ya, tadi tenaga dalam. Kita memaksimalkan tenaga dalam kita dulu. Karena kegaiban itu kan ada di dalam. Kita harus memaksimalkan. Tujuannya apa? Biar kita bisa mudah memasuki frekuensi yang rendah tersebut. Frekuensi yang halus tersebut. Kegaiban itu frekuensinya halus ya dulur. Ya. Jadi ikuti aja, jangan banyak tanya, jangan banyak mikir. Ya insya Allah aman. Jadi gini caranya. Tangan taruh samping, mentok di belakang, tutup mata. Ya, jangan lupa berdoa dulu. Berdoa, minta sama Allah, sama Tuhan. Ya Tuhan, saya mohon kuasa dan kehendak-Mu untuk membersihkan diri saya dari energi negatif. Diulang-ulang. Ini meditasi mata gaib yang pertama, pembersihan dulu. Yuk. Nih, habiskan nafas. Setelah habis, tarik. Sambil yang ini naik. Ini narik nafas. Di sini, taruh di sini dan tahan nafasnya. Jadi tarik, mentok. Tahan nafas di sini, ya. Nah, ini metodenya jangan sampai keliru ketika narik nafas perut menyembung. Ingat, ketika narik nafas perutnya ini nyembung, ya. Jangan salah. Jadi, nah ini biasanya yang salah sehingga ini juga bisa menyebabkan penyakit karena salah dalam perputaran oksigen, ya. Ingat, nyembung perutnya. Jadi
Ini ditahan sekuat-kuatnya. Kalau sudah nggak kuat jangan dilepas dulu, tahan ya, jadi kerasa nggak kuat buka. Ini tetap tahan nafas ya. Nah, ke belakang sampai krek, sampai jejak. Jangan tutup mata ya, tetap ya. Lalu balik ke depan, baru ini dikeluarkan nafasnya. Sampai habis nafas, tarik lagi. Tahan lagi, tahan. Kalau ngerasa mau hampir nggak kuat, buka dulu. Ini tetap tahan nafas loh ya. Jangan dikeluarkan nafasnya. Balik, baru keluar nafas. Jadi seperti ini, saat seperti ini sudah terasa mau nggak kuat, buka cepat-cepat seperti ini, langsung balik, turun. Nah, lakukan 7 kali putaran. Ya, lakukan 7 kali putaran. Setelah itu baru setelah 7 kali putaran, tangan taruh seperti ini di pangkuan ya, jejak. Fokus pada aliran nafas. Kalau bisa nafas jangan sampai tersenggal. Ingat, waktu menarik nafas harus nyembung perutnya. Mengeluarkan nafas ke dalam perutnya. Ini dirasakan. Dengan menutup mata pastinya. Dari awal itu udah harus siap menutup mata. Ya, berdoa dulu. Nah, di sini kalian harus latihan minimal 15 menit. Kalau nggak kuat 10 menit. Duduk diem, meditasi dulu. Nanti apapun getaran yang muncul, apapun yang terjadi, sinar dan sebagainya, suara, abaikan dulu. Saya belum mengajarkan ke situ. Jadi harus sabar dulu, abaikan dulu. Ya, ingat, diabaikan dulu. Ya. Jadi caranya gimana biar tahu 15 menit? Pakai alarm HP. Pakai alarm HP. Bisa dipahamin ya? Oke. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Di alarm HP dulu ya. Di alarm HP-nya. Sekarang, mulai sekarang dilakukan cara ini. Pernapasan ini. Ya, dilakukan dulu. Diulang-ulang dulu. Sampai selama 7 hari, artinya berarti Rabu besok kita lanjut. Gitu ya. Rabu besok kita lanjut. Ini dilakukan dulu sedulur. Ya. Paham ya? Semoga paham. Oke, kita lanjut nanti pelajarannya Rabu depan jam 8 malam ya. Tetap stay, dan saya harap ini bisa dibagikan, di-share di Facebook, di grup-grup Facebook, agar apa? Banyak yang terbantu. Biar nggak mal-mal harus belajar di Padepokan ini, nggak usah. Saya akan bimbing. Saya juga hasil dari pembelajaran saya dulu ini. Saya bagikan, saya rangkum, saya pilah-pilah. Ternyata seperti ini paling gampang. Dan saya coba, alhamdulillah banyak yang berhasil. Begitu saudara Samoroso ya. Harapan saya mudah-mudahan berhasil ya. Intinya niatnya yang baik, lalu istiqomah melakukan. Jam berapa harus dilakukan? Jauh lebih baik malam hari, jam 12 malam ke atas. Itu jauh lebih baik ya. Kalau bisa buat muslim sebelum melakukan ini mandi, semuanya bukan muslim aja ya, mandi yang segar, keramas. Muslim langsung sholat tobat, non muslim berdoa, ibadah sesuai keyakinan, sholat tobat 2 rakaat, baru meditasi. Ya, sabar, lakukan dengan sabar. Dan ini bisa menciptakan keajaiban. Jangan salah. Ada banyak klien saya suruh seperti ini, ya, terbantu. Yang besok itu harus melunasi hutang, ternyata esoknya ada yang membantu. Bisa. Makanya saya bilang, niatkan dulu, niatnya yang bagus, yang baik, niatkan untuk ibadah, membersihkan diri. Ya, menjernihkan pikiran. Gitu seluruh Samoroso.
Ya, semoga bermanfaat dan berhasil sedulur sama Rasul. Saya yakin pasti berhasil insya Allah kalau mau istiqomah. Baik, sehat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang positif. Yang sudah melakukan, komentar di bawah. Ya, hari kedua komentar di bawah. Saya ingin tahu berapa orang. Ya, saya akan lanjutkan kalau sudah ada komentar minimal 500 orang dulu. Jadi kita sabar belajarnya. Biar banyak yang melihat dulu. 500 komentar saya lanjut. Jawab sudah meditasi. Komentarnya sudah meditasi. Sudah meditasi, sudah meditasi, sudah meditasi. Nah, boleh ditambah ya, alhamdulillah sudah meditasi malam. Alhamdulillah sudah meditasi malam. Puji Tuhan sudah meditasi malam. Jawab 500 komentar, saya akan lanjutkan Rabu depan. Kalau belum, mungkin saya harus sabar. Karena apa? Biar berkah, kita belajarnya sama-sama banyak orang. Ini subscribe-nya sudah 200.000. Ya kan? Saya nanti OTW, ya, saya punya giveaway, saya punya hadiah khusus minyak yang sudah saya ritual. Manfaatnya untuk berbagai macam manfaat, ya. Jadi tidak terlalu banyak ya. Mungkin hanya segini. Ini hanya untuk 20 orang yang sering komentar, like, dan membagikan tayangan saya. Ya. 500 subscribe saya akan berikan minyak, ya. Jadi nanti ketika sudah 500, saya melihat komentar waktu di video saya yang 500, saya sebutkan nanti siapa orang yang berapa komentar itu nanti sering, siap di WhatsApp saya, kirim alamatnya, saya akan paketkan. Ya. Oke, dan itu biasanya minyak itu memang dimaharkan bagi klien-klien saya yang membutuhkan, karena itu butuh ritual dan minyak khusus, bukan minyak biasa. Seharga berapa? 550.000 mahal minyaknya, tapi untuk sedulur saya bonusin 20 nanti ya, karena sudah support. Ya, ayo kita sama-sama kita belajar. Nanti juga ke depan saya akan ajarkan insya Allah membuat minyak seperti itu, memboster ya. Jadi minyak itu sudah saya poster sehingga bisa dimanfaatkan untuk apa? Bisa dites, bisa diuji ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh.